Rasulullah selalu minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan doa itu tidak hanya dibaca oleh Rasulullah selepas salat, tapi juga doa itu dibaca oleh Rasulullah saat sedang melaksanakan salat. Lebih tepatnya pada saat sujud terakhir. Di setiap kali kita salat, salah satu doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi untuk dibaca adalah minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tentu ini menjadi pertanyaan besar untuk kita. Mengapa Nabi begitu serius berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Padahal beliau kan seorang nabi, beliau kan seorang rasul, sudah dijamin baik ibadahnya, sudah dijamin baik akhlaknya, sudah digaransi baik dunianya, bahkan digaransi pasti selamat di akhiratnya. Itu pun Rasulullah masih berdoa, ya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang selalu kita baca doanya setiap kali selesai sholat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Lantas ada apa dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah? Maka kembali kita tanyakan kepada diri kita, bahwa baik atau tidaknya seseorang ditentukan saat dia dilahirkan atau dilihat bagaimana dia diwafatkan. Baik atau tidaknya orang, selamat atau tidaknya orang dilihat saat lahir atau dilihat saat meninggal. Dilihat saat meninggal. Bukan bagaimana dilahirkan, didoakan apa tidak, diazankan atau tidak, keluarganya soleh atau tidak, ahli ibadah atau tidak. Itu berdampak tapi tidak menjadi penentu. Sementara yang paling menentukan adalah bagaimana nanti di akhir hidup kita. Dan yang paling kita khawatir, ada jaminan di setiap kita bahwa ketika hidupnya baik akan menjadi jaminan bahwa akhir hidupnya juga akan baik. Tidak juga. Atau sebaliknya, sepanjang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, maka dengan itu juga nanti akhir hidupnya diakhiri dengan kemaksiatan. Belum tentu. Maka ini yang melatar belakangi mengapa tema tersebut kita angkat. Karena setiap kita mempunyai dua kemungkinan. Apakah kita akan wafat husnul khatimah, ataukah kita wafat menjadi su'ul khatimah. Dalam kata lain, ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah, menandakan akhir hidup kita yang buruk, dan itu artinya seluruh kebaikan dalam hidup kita menjadi sia-sia karena berakhir dengan keburukan. Pun juga sebaliknya, ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka itu menjadi tanda seburuk apapun perjalanan hidup kita diampuni oleh Allah, dan sesedikit apapun kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan itu yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah kembali berdoa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lantas apakah ini hanya sebatas doa saja? Hanya sebatas permintaan saja tanpa ada ikhtiar? Tentu tidak. Sama seperti kita minta kaya tapi tidak ikhtiar untuk bekerja, maka mustahil Allah beri kekayaan. Maka begitu juga saat kita meminta wafat dalam keadaan husnul khatimah, mesti ada ikhtiar. Mesti ada usaha bagaimana cara agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah.